mana karir dia di tahun 2021 bulan April. Leo harus melakukan perubahan berarti terhadap dirinya. Masa yang sudah lama tidak bisa dijangkau kembali, entah itu dalam profesinya dia ataupun dalam hal bisnisnya atau wirausahanya. Ya mungkin ada hal-hal yang sudah lama tidak bisa dipertahankan atau mungkin itu harus diperbaiki, ya perbaikilah ya. Hai guys, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifah Tarot Trader. Oke, hari ini saya ingin membacakan hoki atau peruntungan zodiak Leo di bulan April tahun 2021. Tapi sebelum saya baca, jangan lupa subscribe YouTube channel saya Syakarina Ginta, share dan like ke kawan-kawan kalian. Oke, karena ini masih musim hujan, jangan lupa juga ya bawa raincoat dan hand sanitizer serta maskernya. Karena takut ya, musim ini memang lagi banyak wabah ya. Apalagi wabah pandemi juga belum berakhir, tapi kita harus tetap optimis ya, bahwa suatu saat nanti wabah ini berangsur-angsur berkurang. Oke, pernah saya ulas tentang karakter Leo ini ya. Pernah saya ulas bahkan berkali-kali, bahkan sudah sampai puluhan kali saya membahas tentang karakter orang Leo. Yang saya ambil kesimpulannya saja tentang Leo adalah orangnya gampang jatuh cinta, gak bisa menahan diri kalau dia suka dengan lawan jenis yang dia sukai dan dia akan menunjukkan itu kepada orang tersebut, dan bagaimana caranya juga akan bisa meraih hati orang tersebut, entah laki atau perempuan ya. Ini energi yang saya bacakan ya. Dan orang Leo adalah orang yang tunduk, patuh kalau udah sayang sama orang, akan mendengarkan. Tetapi kalau dia lagi datang hal negatifnya, misalnya kadang-kadang dia terlalu sayang sama tuh orang, jadi posesif, sangat melindungi, jatuhnya jadi terlalu posesif. Posesif itu ya ibaratnya memiliki sekali lah orang tersebut, dan keras kepala karena kalau udah maunya A dia A, B ya B, C ya C, seperti itu ya orang-orang Leo. Tapi dia punya jiwa leadership yang baik ya, bisa membimbing, mengayom teman-temannya, warganya, dan orang-orang terdekatnya. Dan dia bisa membimbing dirinya sendiri, walaupun kadang ego state-nya masih main, egonya dia masih main gitu ya. Terus orang Leo itu adalah orang yang cerdas mengambil tindakan, tegas dan berprinsip, pandai berbicara, punya karisma karena dia pandai bergaul dengan siapa aja, gak pandai bersosialisasi lah kasarnya seperti itu dengan orang-orang lainnya yang sudah lama, apalagi juga yang baru. Orang baru pun dia gampang berkenalan gitu. Terus orang Leo itu juga orangnya peka banget ya, sensitif sekali. Kalau udah disinggung, waduh, luar biasa dia itu marahnya gitu kalau sudah tersinggung perasaannya. Dan orang Leo itu juga orang yang suka tantangan ya, suka tantangan, dia suka kepada hal-hal baru. Dia juga suka hobi-hobi baru ya. Jangan sampai hobi koleksi cewek atau cowok. Tapi dia juga suka hobi-hobi baru gitu, dan dia suka sekali dengan musik, dengan film dan lain-lainnya. Pandai mencari uang dan juga pandai mencari rezeki. Oke, kalau untuk yang cocok buat Leo ya, jodohnya seperti yang sudah pernah saya ulas-ulas di video sebelumnya ya. Bintangnya adalah mungkin seperti Sagittarius, Aries, atau Gemini yang sama-sama mensupport satu dengan lain, yang punya ambisi dan kekuatan energi yang besar ya. Oke, itu saja tentang Leo. Kita lanjut saja bagaimana karir dia di tahun 2021 bulan April. Leo harus melakukan perubahan berarti terhadap dirinya. Masa yang sudah lama tidak bisa dijangkau kembali, entah itu dalam profesinya dia ataupun dalam hal bisnisnya atau wirausahanya. Ya mungkin ada hal-hal yang sudah lama tidak bisa dipertahankan atau mungkin itu harus diperbaiki, ya perbaikilah ya. Karena kalau dipertahankan dengan metode lama atau cara-cara lama, mungkin itu tidak akan bisa bertahan dan harus survive. Survive itu artinya harus ikhlas meninggalkan yang sudah tidak baik ya, dalam hal tertentu dalam pekerjaan ataupun dalam bidang wirausaha atau bisnis. Misalnya kamu lagi ngalamin bisnis anjlok ya, lagi anjlok, lagi down seperti itu ya, kamu harus melakukan perubahan berarti transformasi. Misalnya kamu merevaluasi lagi apa yang bagusnya nih, kira-kira
buat menaikkan atau memajukan usaha saya. Kira-kira yang kurang di usaha saya seperti apa? Nah, itu namanya the death, artinya harus ada perubahan transformasi. Dan pasti kalau dengan kerja keras dan kerja sabar akan ada perubahan pelan-pelan. Meski tidak cepat progresnya, tetapi akan ada perubahan. Jadi intinya di sini juga harus melakukan perubahan. Jangan takut melakukan perubahan, karena perubahan itu akan membawamu ke arah yang jauh lebih baik. Di sini ada satu gambar daerah yang luar biasa menyenangkan gitu ya, wilayah yang enak dan sejuk, itu artinya ada harapan di masa akan datang. Dan bagi yang bekerja, mungkin saatnya merevaluasi apa yang pernah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan. Ya, kalau memang ada kejanggalan atau ada yang kurang, harus diperbaiki agar lebih baik. Kalau memang pekerjaan itu sudah tidak bisa kamu lakukan lagi, sudah tidak bisa menjadi andalan kamu, ya lakukanlah perubahan dengan cara mungkin mendapatkan pekerjaan baru atau proyek baru, atau kamu mendirikan usaha baru. Oke? Semangat selalu ya buat yang berkarir atau yang berwirausaha dan berbisnis. Oke, lanjut dengan masalah pasangan ya. Asmara berpasangan. Oke, di sini ada kartu Ten Wands ya. Oke, bisa dilihat this the Bastos, Ten of Wands. Semangat up. Ya, ini ibaratnya artinya semangat ya, elemen api. Beban apapun, masalah yang kamu erat pegang-pegang tidak selamanya menjadi momok buat kamu, tidak selamanya akan ada terus di dalam hidup kamu. Apapun bentuk masalah kamu dengan pasangan atau dalam rumah tangga atau yang sudah punya calon, itu akan nantinya berkurang ya. Tapi memang berat untuk mengangkat itu semua. Satu-satu harus kamu kelarkan. Ada 10 masalah yang mungkin kamu harus selesaikan, entah di dalam rumah tangga, masalah keuangan, masalah hubungan asmara, hubungan ranjang, komunikasi dengan anak, dengan tetangga, dengan keluarga besar, mungkin juga dengan pekerjaan, mungkin juga dengan kesehatan kamu dan sebagainya. 10 masalah itu harus kamu selesaikan satu persatu. Atau ada pos-pos tagihan-tagihan yang harus kamu bayar, ya kamu bisa selesaikan. Tapi beban masalah itu akan berkurang. Kalau kalian sedang mengalami dalam hubungan asmara yang kurang menyenangkan ya, karena ada beban-beban masalah yang banyak, akan berkurang kok satu persatu. Itu kabar baiknya. Tapi tetap optimis dan semangat. Nggak boleh menyerah dengan masalah. Kamu harus naik level energinya lebih tinggi, lebih besar ya vibrasinya, untuk bisa kembali bangkit ya. Pasti kamu bisa menyelesaikan satu-satu. Yakinlah, di antara gelap pasti ada bintang ya, di antara gelap pasti ada namanya terang ya, cahaya gitu. Oke, ada siang dan juga ada malam. Jadi tidak selamanya masalah itu membebani kamu. Kalau lagi ada kurang baik, salah satu mendominasi hubungan kalian dan membebani kalian dari pasangan kalian, utarakan masalah itu dengan baik-baik, jujur apa adanya. Katakan, kalau saya tidak bisa menanggung beban masalah ini sendiri, kalau yang sudah berumah tangga ya. Jadi harus sama-sama membagi dengan adil masalah ini agar bisa diselesaikan bareng-bareng dan lebih cepat penyelesaiannya. Jadi kalau yang sudah berumah tangga harus semangat selalu ya, jangan pernah force energi, jangan pernah lemah dalam bersemangat begitu. Karena kalau udah levelnya energinya rendah, maka sulit sekali untuk jadi porak-poranda ya, jadi agak sulit sekali untuk bangkit gitu. Oke? Dan untuk yang punya calon, mungkin saatnya kamu harus lebih memperhatikan kesehatan juga gitu ya, dan jangan kerja aja terus. Dan juga kalau ada masalah ya bagi-bagi juga dengan pasangan kamu yang sudah punya calon. Kalau ada yang niat yang pengen berumah tangga ya, mungkin belum tahun ini, tapi mungkin akan tahun-tahun depan kamu akan bisa melaksanakan niat baik kalian untuk berumah tangga. Jadi seperti itu ya, selalu jujur apa adanya, jangan ada yang dominasi. Kalau bisa selesaikan masalah ini bareng-bareng. Oke, lanjut ke masalah asmara yang single buat Leo. Di sini ada Eight of Pentacles, Oko the Oros. Kamu lagi tekun-tekunnya berkarir, berkarya, atau ingin mencari kemapanan dalam kehidupan kamu. Kayaknya kamu lagi tekun-tekunnya di situ dan kamu memang mau di situ ya. Tidak penting bagi kamu untuk masalah asmara, mungkin akan menyusul nantinya gitu ya. Yang penting kamu hidupnya mapan, tenang, aman, dan pengen mencapai keberhasilan dalam hidup kamu. Itu yang single ya buat Leo, karena aku lihat energinya ringan sekali. Ini unsur logam
ya, elemen tanah, artinya kamu akan mampu mencapai cita-cita dan pencapaian target-target yang kamu usahakan. Lebih fokus ke sana, bukan asmara ya, bukan dalam hal asmara. Mungkin kamu mikirnya asmara itu harus dengan kesuksesan juga, dengan realistis ya, harus punya sesuatu. Kalau tidak punya sesuatu, kamu kayak kurang pede aja gitu, kayak kurang percaya diri atau kurang greget lah ya kalau dibilang dalam hubungan asmara seperti itu. Jadi kamu mau mapan dulu ya sih, oke, nggak masalah. Mungkin itu jalan kamu ya buat yang masih single, karena kamu mungkin bisa dengan enjoy ya di situ. Mungkin semangat kamu jadi lebih tinggi kalau kamu fokus ke kerjaan aja. Oke, semangat terus ya Leo. Sekarang apa sih nasihat yang baik buat kamu bagi Leo di bulan April? Ini agak miring-miring. Nasihatnya adalah, ini bagus sekali ya. My faith has the power to turn trauma into healing. Tuh kan bener kan, kalau kalian lagi masalah, conflict into growth and fear into love. Jadi artinya kalau kamu memiliki masalah ya, milikilah keyakinan. Yang tadi saya bilang tadi berputar-putar di sini masih cocok ya dengan ini ya, masalah asmara juga ya. Seperti karma yang tidak bisa pergi dari kamu ya, karma buruk maksudnya seperti itu ya. Kalau kamu memiliki keyakinan yang kuat, maka kamu bisa ya menghealingnya ya, menghealing trauma menjadi sebuah ketenangan atau kasih sayang buat dirimu sendiri ya. Jadi merubah trauma menjadi penyembuhan, seperti itulah. Dan konflik, baik konflik dalam dirimu sendiri atau dengan orang lain, menjadi bertumbuh menjadi suatu bentuk kesadaran bahwa konflik itu tidak penting lagi ya, apalagi konflik dalam dirimu sendiri, konflik batin kasarnya tidak penting. Yang penting timbul kesadaran kalau kamu memiliki keyakinan itu ya, keyakinan atau kesadaran, dan ketakutan menjadi cinta. Apa yang mesti kamu takuti? Ketakutan adalah produk pikiran, kecemasan, kekhawatiran produk pikiran. Makanya sadarilah bahwa itu hanya tekanan dari pikiran saja. Maka kalau kamu sadar memiliki keyakinan, maka kamu bisa merubah ketakutan menjadi sebuah cinta. Oke, jadi intinya adalah keyakinan yang kuat. Tidak usah mikirin yang kemarin-kemarin ataupun kembali ke masa lalu ataupun memikirkan hal-hal jelek di masa datang. Apalagi bikin cemas untuk memikirkan masa depan, gak usah. Baik itu hubungan asmara atau kerjaan kamu, gak usah ya. Yang penting kamu harus memiliki keyakinan bisa melewati itu semua. Oke, itu saja nasihatnya dari saya. Semoga tercerahkan. Bagi yang resonate saya ucapkan terima kasih. Bagi yang tidak, mungkin ini selaras ya energinya dengan kalian. Dan bagi yang tidak resonate tidak apa-apa. Mungkin ini hanya bagian-bagian tertentu saja yang cocok yang saya bacakan. Entah itu kamu energinya cocok hanya di bagian pekerjaannya saja, atau di bagian keuangannya saja, atau asmara saja. Kadang energi bisa berpindah dan berpecah-pecah ya, di satu sisi yang lain ada yang cocok di sisi yang lain, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada yang ingin konseling lebih dalam, silakan hubungin WhatsApp saya atau DM Instagram saya lalalatifah_tarot_reader, karena ini hanyalah general reading. Jadi saya tidak perlu membaca terlalu dalam. Itu saja. Oke, saya pamit. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Syakarina Ginta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, salam sejahtera. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.